Apa yang Anda berikan di malam hari ini? Memberi persembahan kepada saya. Udah begitu kan? Baik itu juga dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ini adalah persembahan sifatnya materi. Materi itu bisa dihitung. Kelompok satu bagian Dewata Samyuta. Judul sutanya adalah Adita Suta. Di pagi hari, di tengah malam, Dewa datang. Jadi seperti larut malam sebelum pagi begitu ya, kita tahu ya, Dewa itu datang. Ketika Sang Buddha berada di Jetawana, di wihara persembahan yang disembahkan oleh Anathapindika, di larut malam datang Dewa. Dan Dewa itu menyampaikan syair tentang seperti rumah yang terbakar. Hanya bejana yang diselamatkanlah yang berguna. Sedangkan bejana yang tidak diselamatkan tidak akan punya nilai guna. Demikian pula dalam kehidupan kita. Kita juga terbakar. Terbakar oleh dua hal. Yakni usia tua dan kematian. Apa yang akan menyelamatkan kita? Di situ disampaikan apa yang seseorang berikan itulah yang akan punya nilai guna. Sedangkan sesuatu yang tidak diberikan itu bisa diambil oleh pencuri, bisa diambil oleh raja, atau juga bisa hilang, bahkan bisa habis oleh api. Di suta itu mengingatkan Dewa bersaksi itu sebetulnya. Bersaksi tentang apa? Yang memberi keselamatan tidak lain salah satunya adalah kekuatan dari kemurahan hati. Buah kecipir, buah semangka. Yang lalu. Katanya orang kikir tidak bisa masuk surga. Benar di situ. Di situ disampaikan tentang apa? Seperti rumah yang terbakar. Kita ini pelan-pelan nih. Anda genggam erat-erat, pelan-pelan Anda akan terbakar oleh usia tua. Meskipun Anda mengatakan semoga saya tidak tua, tua datang. Semoga saya tua, sudah pasti. Tetapi ada sesuatu yang berguna, yang akan membantu kita. Tidak lain adalah apa yang kita berikan. Ini harus diingat. Meskipun Anda simpan, Anda kerja pagi jam 7 berangkat, pulang jam 8, besok 7 berangkat, pulang jam 8, besok 7 berangkat, pulang 8, hari Sabtu tidur seharian, hari Senin, hari Minggu ke wihara, hari Senin Anda kumpulkan lagi. Tahu nggak apa yang akan bertambah dalam hidup kita? Selain Anda bertambah di dalam kekayaan, yang jelas Anda makin hari makin tambah. Sadar nggak? Soalnya saya juga sadar loh. Tambah hari kita tambah tua. Dan kalau kita sudah tua, ada yang pasti juga, meskipun tidak pakai semoga. Apa itu? Sebetulnya tidak boleh ngomong ini ya. Tapi memang di suta dikatakan inilah akan membakar kita. Selain usia tua akan membakar kita, kematian itu juga akan membuat tubuh kita akan berpisah. Dan apa yang kita kumpulkan kalau tidak digunakan dalam hal ini akan hilang. Dan Anda tidak punya keselamatan yang bisa membantu Anda. Jadi jangan berpikir Bante, sebetulnya saya punya waktu untuk ikut sanggadana, tapi kan saya belum kaya kan? Ada yang begitu? Oh sudah ikut sanggadana berkali-kali, tidak ada Bante, tidak ada bagus. Kadang-kadang kita masih punya keakuan, rasa butuh, ya memang wajar. Tapi jangan sampai kita lupa, karena pelan-pelan seperti rumah yang terbakar.
apa yang kita berikan. Dikatakan orang yang bijak setelah dia menikmati apa yang dia miliki, ia juga memberi dari apa yang dimiliki. Kalau orang hidup selain dia menikmati kekayaan yang dia miliki, dia juga berbagi apa yang dia miliki. Di situ dikatakan, ketika hancurnya tubuh jasmani, dia tidak dicela dan lahir kembali di alam surga. Jadi ibu bapak, kalau dalam hidup ini Anda punya, kemudian Anda berbagi, kalaupun memang terpaksa harus meninggalkan dunia ini, Anda tidak akan pernah tercela. Sebaliknya, kalau kikir atau meninggal, kikir pelit atau meninggal, tetangga ngomong apa? Kasihan ya. Dia sebenarnya kaya, bisa banyak berbuat baik, tapi kok meninggalnya cepat-cepat ya? Apa gunanya kalau begitu? Dicela. Aduh sayang, sebetulnya dia punya apa bukan sih ngomong? Jujur itu adalah sesuatu yang kita berikan. Bisa menahan diri dari kemarahan itu juga sesuatu yang kita berikan. Dan sering memberi meskipun sedikit itu juga sesuatu yang akan kita berikan. Jadi ibu bapak, jaga ucapan adalah baik, jaga pikiran juga baik, berdana meskipun sedikit ini juga baik. Terkhusus kesejahteraan itu adalah buah dari berdana. Dimanapun pemberi makan tidak akan pernah mengalami kelaparan. Di mana pemberi pakaian tidak pernah mengalami kedinginan. Kenapa? Sudah hukumnya. Dan ini butuh kekayaan. Kalau tidak punya kekayaan berupa kedermawanan sulit tuh. Jangankan amplop, mau datang aja udah hitung-hitungan loh. Berangkat, tidak berangkat. Sudah yakin berangkat aja dihitung lagi. Hari ini atau besok. Karena Sanggadana masih ada besok lagi. Sudah sampai besok, hitung lagi. Psikologi, belajar psikologi. Tidak berangkat, mau berangkat keluar lagi besok atau hari ini. Akhirnya Sanggadana sudah selesai, baru tanya ada Sanggadana di mana? Gelap. Kalau tidak punya pembukaan hati, sulit. Dan kita harus renungkan tentang apa? Seperti perumpamaan rumah. Ini pelan-pelan nih. Jendela sudah mulai rapuh satu-satu. Terbukti waktu Sanggadana 10 tahun yang lalu di sini itu ada umat yang saya kenal tuh giginya masih ada tuh. Sekarang satu sudah hilang. Jadi tiap hari senyum, kalau senyumnya tambah manis dong. Karena senyum cuma satu gigi doang loh. Dulu dia tampak serem. Karena giginya masih lengkap. Sekarang giginya tinggal satu, tampak lucu. Kita pelan-pelan nih, usia tua, kita pelan. Kalau tidak punya kedermawanan, sangat merugikan diri kita. Di dalam Anggutara Nikaya kelompok 5, juga Sang Buddha menyampaikan tentang manfaat-manfaat dari berdana. Dan Sang Buddha menceritakan khotbah ini kepada Jenderal Siha. Jenderal Siha datang kepada Sang Buddha, dan Sang Buddha menceritakan tentang ada 5 pahala kalau seseorang itu praktek memberi. Apa pahala yang didapat? Apa keuntungan yang kelihatan di sini dan sekarang? Ada 5 dikatakan di sana. Ada keberuntungan dari praktek kemurahan hati yang tampak di kehidupan sekarang dan saat ini. Apa yang pertama? Yang pertama di sana disebutkan orang yang murah hati, orang yang suka memberi, dia akan dicintai. Anda bisa saksikan
Anda bisa saksikan sekarang nih, bukan membuka lampu atau akan datang. Sekarang orang sering memberi, maka dia akan dicintai. Nenek, yeye akan dicintai oleh cucu-cucunya kalau tidak pelit. Saya ikut yeye itu aja dah. Sekarang kalau diajak pergi mampir Indomaret, apa Maret. Ya. Kalau diajak sama nenek enggak, mending di rumah aja. Cuma disuruh bantuin ngangkat-ngangkat dan disuruh ngapa-ngapain enggak kasih apa-apa. Itu sudah kelihatan sekarang nih. Pahala dari praktek berdana yang pertama kelihatan. Dia akan dicintai. Makanya kalau Anda tidak ada yang mencintai Anda, mungkin Anda terlalu pikir. Kelihatan, ini yang pertama. Sekarang kelihatan, gak usah nunggu yang akan datang. Sekarang sudah kelihatan pahala yang pertama. Dia akan dicintai oleh orang lain. Yang kedua, disebutkan di sana. Yang kelihatan sekarang, orang-orang baik akan menghampirinya. Orang-orang baik itu akan menghampirinya. Jadi kalau Bante nanti mampir ya ke rumah, mampir tuh. Kenapa? Karena kalau mampir ke rumah dia dapat teh, dapat kopi. Bante mampir ya, jangan nanti kalau ada waktu senggang baru mampir. Kenapa sih Bante kok tidak pernah mau mampir ke rumah saya? Habis cuma ngajak diskusi dhamma doang. Tapi Anda dengan sendirinya orang baik akan datang kepada Anda. Kalau Anda punya kederma, kelihatan. Bahkan ada istilahnya, kalau orang baik itu meninggal, meskipun tidak dipanggil, dia akan terpanggil. Bante, dia meninggal. Loh, kapan? Besok malam Bapak, ya udah, saya bisa datang dah. Kok Bante bisa paksain begitu? Iya, dulu dia menemani waktu saya susah. Dulu dia itu yang membantu-bantu. Ketika dia tutup usia, meskipun tidak ada jadwalnya, dijadwalin loh. Tapi kalau orangnya pelit, minta ganti aja, minta sana, minta sini, minta sana, minta sini. Susahnya itu minta ampun dah. Kok bisa begitu Bante? Kekuatan dari kelihatan orang baik akan menghampiri. Dan yang ketiga, orang yang praktek memberi. Pahala yang kelihatan sekarang, saat ini, punya reputasi yang baik. Namanya akan baik. Oh, Bante kemana? Ke rumahnya Cik Susan. Oh iya Bante dia baik. Kalau sama biku dia suka bikinkan jus Belanda. Iya jus terong Belanda, betul. Oh dia baik Bante, itu orangnya di sana tuh. Dia baik Bante. Ya dia baik Bante. Oh reputasinya baik tuh. Oh dia baik. Kenapa? Di mana ada biku, ada kumpul biku, jus terong Belanda. Reputasinya baik juga. Kelihatan buahnya kapan? Sekarang. Kelihatan. Kalau dijagana ya Bu Anung. Kelihatan. Bante kemana dijagana? Oh tempatnya Bu Anung ya Bante. Loh karena Bu Anung, oh dia baik ya Bante. Bu Anung itu pulang dari Cilacap kemarin bagi-bagi oleh-oleh. Loh iya. Itu kelihatan buah dari kebaikan, kelihatan langsung sekarang. Reputasi baik. Dan yang keempat, ketika dia pergi, kemanapun dia pergi, dia penuh dengan ketenangan dan kepercayaan diri. Kenapa? Karena semua adalah teman. Jadi kemana-mana kalau orang suka memberi, nggak ada canggung. Kalau dia datang, oh, silakan Pak. Makanya Anda jangan ngiri kalau ada orang kemudian silakan Pak. Loh, dari tadi saya aja nggak disilah-silahkan. Kok dia datang kok saya disilah-silahkan? Anda nggak tahu di balik dia itu, dia sudah banyak melakukan kebajikan. Dia pun jalan diarahkan, dia tidak perlu toleh kiri, toleh kanan, sudah mantep. Silakan. Pernah lihat begitu? Pernah sudah?
Kemudian yang kelima, ketika hancurnya tubuh jasmani, terlahir kembali di alam surga. Jenderal Siha bilang, Bante, kalau yang 4 ini saya yakin, tapi kalau yang 1 saya belum yakin. Kenapa? Karena Jenderal Siha belum meninggal. Tetapi beliau yakin karena beliau punya keyakinan kepada Sang Buddha. Jadi pahala dari praktek kemurahan hati disampaikan ada 5. Disayangi orang-orang yang baik, teman-teman yang baik akan datang, punya reputasi nama yang baik, kemanapun dia pergi dia akan tenang dan percaya diri. Dan yang kelima, ketika hancurnya tubuh jasmani, lahir kembali di alam surga. Jadi ibu bapak sekalian, kalau seseorang tidak punya kekayaan berupa kedermawanan, apakah dia dapat itu semua? Tidak dapat. Makanya penting bagi kita di masa Sanggadana inilah, selain Anda bertekad untuk melakukan banyak kebajikan-kebajikan, Anda juga diingatkan ini loh, ada 7 kekayaan yang harus kita miliki. Tolong kalau sudah didengar, tolong untuk dipraktekkan. Ikuti pesan Bante Adayana. Jangan sampai kita disebut kitab kosong. Tahu banyak hal tetapi tidak melakukan. Jadi kita berupaya malam hari ini kekayaan berupa kedermawanan kita miliki. Untuk sisa yang satunya lagi nanti berikutnya. Karena sudah jamnya sudah habis. Jadi malam hari ini ibu bapak saudara-saudara sungguh beruntung dalam hidup ini kita bisa bertemu dengan damai. Dan kita juga masih punya kesempatan untuk dapat praktek dhamma. Dan ini adalah kesempatan yang berharga. Dari mana kita berasal kita juga tidak tahu. Kemanapun kita akan pergi kita juga tidak tahu. Yang kita tahu adalah sekarang. Jadi kita kekayaan dari agama dimunculkan dalam diri Anda. Dan sebelum mempersembahkan Sanggadana, ingatlah 3 hal. Apa itu? Sebelum memberi hendaknya senang, pada saat memberi hendaknya tenang, dan setelah memberi jangan lupa bahagia. Selamat melaksanakan Sanggadana. Semoga keberkahan menyertai Anda. Semoga ibu bapak bersama dengan keluarga senantiasa sehat, bahagia, sejahtera, sehingga banyak kesempatan yang digunakan, dimanfaatkan untuk melakukan kebajikan demi kebajikan. Seperti halnya tetesan air hujan, sedikit demi sedikit memenuhi tempayan. Demikian pula orang bijaksana akan berusaha memenuhi dirinya sedikit demi sedikit di dalam kebajikan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata gawantu suki kata. Terima kasih kepada yang dan Direktur yang telah menguraikan